Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kami hadir dalam acara Bincang Inspiratif. Kali ini Bincang Inspiratif kami akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Profesor Amani Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya Allah Ikhwan Akhwat, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan Islam. Istilah pemerintahan Islam memang kalau di masa kenabian belum ada istilah itu mungkin ya Bu ya. Lalu di masa Khulafaur Rasyidin juga muncul ketika mengatur kemasyarakatan dengan istilah kehilafahan. Namun dalam perkembangan modern seperti saat ini, pemerintahan Islam sudah diterapkan di berbagai negara termasuk negara muslim. Yang akan kita soroti adalah bagaimana sebenarnya mengatur dan juga menjalankan pemerintahan untuk bisa menuju kepada kesejahteraan umat. Itu mengelolanya seperti apa sih? Karena kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kita meladani sosok Rasulullah SAW, yang mana ajarannya itu termaktub dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, kita melihatnya di situ Ibu. Jadi kesejahteraan untuk umat itu dikelolanya seperti apa sih dulu oleh seorang Rasulullah? Ya. Begitu Bu. Mungkin sebagai pembuka, nanti kita lanjutkan dengan dialog seperti biasa untuk mendalami materi. Sebagai pembuka, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kita sudah di sini untuk berbincang tentang sistem pemerintahan di masa Rasulullah atau Rasulullah dan teladannya dalam mengelola pemerintahan. Nah, ini tema yang baik sekali dan sangat aktual. Generasi muda, juga yang tua atau yang tengah-tengah, semua ini harus mengenal masa Rasulullah SAW. Sebagaimana sering kita ungkap dan kita dengar bahwa Rasulullah itu bukan sosok yang biasa, pemimpin atau juga tokoh agama, nabi yang biasa, tetapi bukan, ini melebihi semua standar yang biasa kita sebut untuk masyarakat, untuk satu tokoh. Misalnya Nabi Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin, dia pengunci, pamungkas atau nabi paling terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah adalah imaman nabiyyin. Jadi beliau adalah imam dari para nabi-nabi yang sebelumnya. Maka Rasulullah istimewa sekali, di tengah para nabi dan rasul pun juga beliau adalah yang paling istimewa, terakhir dan kepala atau ketua dari semua nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi terakhir ini dengan risalahnya adalah yang terakhir dan diberikan kepada umatnya keleluasaan untuk berinteraksi, untuk saling mengatur diri yang mana yang baik untuk masyarakat itu. Ini jelas sekali dalam ajaran Islam bahwa Rasulullah SAW di masa kenabiannya di Mekah, kita bicara dulu dua periode ya, ada periode Mekah lalu periode Madinah. Periode Mekah ini Rasulullah menerima wahyu ya, di Mekah, menerima wahyu pertama tentu di Jabal Thur atau di Gua Hira, menerima wahyu pertama. Dan
sejak itu beliau merasa ya sudah menjadi sosok yang lain karena sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi terakhir, dan masyarakat di sekitar khususnya keluarganya yang mendukungnya juga adalah keluarga-keluarga yang teguh, yang ketika meyakini ayat-ayat yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah dari Allah, maka mereka langsung beriman, langsung menjadi sosok yang kuat, memperjuangkan agar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatain ya, dua syahadat ini, dua kesaksian ini selalu ada, selalu bisa diungkap oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Dahulu memang di Mekah itu periodenya adalah penetapan pengukuhan akidah. Maka ajaran yang disebar adalah selain ayat Al-Quran yang turunnya bertahap ya, ayat demi ayat atau surah demi surah atau beberapa ayat dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwa akidah itu ditanamkan tidak mendadak dan tidak sekaligus. Akidah ya, akidah yang kuat. Namun keimanan ketika Allah memberikan hidayah maka dia sudah beriman. Sebagaimana para sahabat Nabi yang hidup di masanya yang awal-awal ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang beriman kepada Allah paling awal adalah tentu istrinya Siti Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, lalu sahabat-sahabat lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya, semua menunjukkan bahwa mereka beriman dengan sungguh-sungguh dan membantu Rasulullah menyebarkan ajarannya. Saya ingin tegaskan nanti bahwa sahabatnya juga membantu Rasulullah menyebarkan ajarannya. Karena ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu segala-galanya. Dia menerima wahyu, dia yang yang nanti juga memerintah secara otoriter. Nah, ini kita tidak bisa terima itu. Dalam dakwah pun Rasulullah tidak bergerak sendiri, dia dibantu oleh sahabat, oleh istri, nanti oleh anak-anaknya, putri-putrinya yang ikut hijrah nanti ya ke Habasyah sebagai hijrah pertama umat Islam untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy. Itu mereka hijrah ya, berarti untuk perluasan dan penyebaran agama Islam dengan damai, keluarganya ikut, sahabat-sahabatnya ikut. Saya jadi tidak mengerti mengapa kok jadi ada tuduhan nanti Rasulullah memerintah secara otoriter, tidak ada pemilahan katanya ya antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, semuanya ada di tangan Rasulullah. Tentu ini tidak benar. Maka saya mulai dulu dari masa Mekah yang beliau adalah menyebarkan agama Islam, bukan seorang diri tapi nanti dengan pengikutnya, sahabatnya, keluarganya. Nah, di masa Mekah ini memang tidak ada yang namanya pemerintahan, atau Rasulullah tidak dianggap sebagai kepala negara karena tidak menguasai wilayah manapun. Ada pengikutnya tetapi tidak bisa membuat satu kesepakatan atau yang namanya kontrak sosial bersama pengikutnya untuk menjalankan satu misi visi mendirikan negara dan untuk menyejahterakan rakyat. Itu tidak ada kontrak seperti itu. Maka kita saksikan 13 tahun di Mekah adalah berjalan dengan ya alami, banyak juga dinamika ya di sana. Tadi diantaranya adalah hijrah ke Taif dan juga hijrah ke Habasyah. Nah, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat Islam, umumnya di Mekah itu adalah ayat akidah, percaya kepada Allah, Rasulnya. Tetapi
menegaskan bukan hanya Rasul Nabi Muhammad tetapi nabi-nabi yang lain juga. Jadi saya mau masuk kepada penegasan di Mekah itu adalah kepada rukun Islam dan rukun iman. Ya, tapi rukun Islamnya belum semuanya. Jadi misalnya ada puasa, tapi puasanya masih ala atau dilaksanakan seperti budaya yang ada di Mekah. Ada salat tapi belum seperti yang kita laksanakan sekarang. Ya, belum. Tapi ide itu ada. Haji juga ada karena memang Mekah itu tempat berhaji. Dengan tawaf, itu adalah tata cara yang ada sejak zaman dahulu ya, zaman jahiliyah atau zaman sebelum adanya Islam. Ketika ada Nabi Muhammad, maka beliau juga melaksanakan amalan-amalan ritual ini. Rukun iman, jadi percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, Rasul-Rasul semua, bahwa kita percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, tetapi ada Nabi-Nabi sebelumnya yang menerima risalah, tauhid atau juga mengesahkan Allah. Ini juga harus kita percaya keberadaannya. Namun Nabi-Nabi ini ajarannya berhenti, ya, stop ketika nabinya wafat. Ya, karena mereka itu ketika hidup punya misi tertentu, diberi Allah juga kekuatan tertentu atau mukjizat tertentu untuk melaksanakan misinya. Misalnya Nabi Ibrahim tentu beliau secara fitrah tidak percaya bahwa Tuhan yang harus disembah itu adalah patung-patung. Di dalam hatinya dia mau memberontak. Tidak bisa patung-patung yang kita buat dengan tangan sendiri kemudian disembah dan akan memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan. Maka dihancurkan patung-patung itu, walaupun ditentang oleh kaum di sekitarnya, tetapi tetap bisa Allah menunjukkan mukjizat, memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dan bisa bertahan hidup. Itu contoh. Lalu Nabi Isa, bagi kita Nabi Isa adalah nabi yang adanya atau urutan nabinya itu sebelum Nabi Muhammad langsung. Maka nabi yang sangat mulia, lahir dan besar di Palestina, walaupun pernah diajak hijrah juga ke kawasan Mesir ya, misalnya Gurun Sinai, tapi kembali lagi ke Palestina, lalu wafat di sana. Maka misinya juga adalah tentu menegaskan Allah yang Esa, kemudian untuk meyakinkan umat bahwa Allah itu Esa dan Maha Kuasa, Maha Pencipta. Mukjizat-mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Isa. Bisa menghidupkan yang mati, ya, yuhyi al-mauta wa yashfi al-abras wal akmah wal a'ma. Jadi penyakit-penyakit fisik yang ada saat itu di masyarakat seperti buta, penyakit kulit, itu dengan mukjizat dengan mukjizat Nabi Isa bisa disembuhkan. Dengan demikian masyarakat menjadi tenang, bisa menerima ajaran Nabi Isa. Nah, juga cerita Nabi Musa juga demikian, Nabi Lut ya, lebih jelas lagi Nabi Lut misinya adalah menjelaskan ketauhidan dan juga mengajarkan akhlak mulia. Khusus untuk umatnya banyak melakukan penyimpangan seperti ya LGBT kalau istilah kita sekarang, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya, umat Nabi Lut itu hum ya'tunar rijal, jadi mendekati laki-laki atau mereka berhubungan seksual dengan laki-laki, dunan nisa, bukan perempuan. Nah, itu penyakit sosial yang ada di masyarakat di zaman Nabi Lut, dan Nabi Lut diutus untuk menyadarkan umat, sehingga kita lihat juga di dalam Al-Quran dan kisah-kisah dari umat terdahulu bahwa nanti Nabi Lut ini umatnya yang sudah merajalela penyakit sosial,
baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak melakukan hubungan seksual yang normal tapi tidak normal, maka penyakit pun merajalela, ya ada virus mungkin seperti HIV AIDS begitu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, ya, sanksi bagi umat itu di balik tanahnya, ya, di lahan buminya itu dibalik dan ditanam, mereka dikubur jauh-jauh di tengah bumi supaya penyakit yang mereka bawa itu tidak tercemar kepada generasi sesudahnya, khususnya yang ada di bumi. Tempat lokasi Nabi Lut itulah sekarang ada laut mati. Laut mati dengan kadar garam yang sangat tinggi. Jadi ini indikasi bahwa untuk pensucian kawasan itu dilakukan dengan garam yang sangat tinggi, mineral yang juga sangat kondens, ya, dengan sangat dengan sangat kental sekali di kawasan itu. Mudah-mudahanlah penyakit ini juga tidak terjangkit lagi sehingga tidak ada pembinasaan dari Allah seperti itu atau hukuman dari Allah seperti itu. Amin ya Rabb. Nabi Muhammad SAW ternyata bukan hanya 13 tahun di Mekah, Allah mengizinkan untuk hijrah ke Madinah. Maka sebelumnya juga sudah ada proses Bayatul Aqabah Al-Ula, Bayatul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi ada orang Madinah juga sering datang ke Mekah selain untuk berdagang juga untuk berhaji. Maka ketika mereka datang berhaji, janjian, mereka sudah dengar sepertinya di sini ada yang namanya Nabi Muhammad, kita ingin kenal begitu. Nah, dalam proses ini pertama 12 orang, ya, yang menghadap kepada Rasulullah. Kemudian tahun berikutnya musim haji sudah 73 orang yang hadir. Tapi mereka masih bersembunyi. Datangnya itu dari kaum kabilah-kabilah di Madinah dengan cara bersembunyi. Karena takut juga ketahuan sama pimpinan kabilah di Mekah, ya, suku Quraisy yang tadinya memang sudah mulai menganiaya Muhammad dan pengikutnya. Kemudian sudah kelihatan juga umatnya ini, umat pengikut Nabi Muhammad mau hijrah. Maka sudah hijrah ke Taif Rasulullah, ya, tapi kembali lagi ke Mekah karena orang Taif tidak menerimanya. Kemudian anak dan menantu serta pengikutnya, ya, sepupunya Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan serta putrinya, putri Rasulullah Ruqayyah dan Zainab itu sempat hijrah ke Habasyah atau Abisinia atau sekarang ini wilayah Ethiopia. Kemudian kembali lagi karena di sana juga walaupun diterima baik oleh rajanya, ya, namanya Raja Najasyi, ya, tetapi masyarakat dan petinggi saat itu mengkhawatirkan agar nanti tidak nyaman mereka hidupnya di Habasyah, maka dipulangkan atau mereka dipersilahkan keluar lagi dari kawasan negeri Habasyah. Tapi ini ada indikasinya, berarti Rasulullah ini melakukan diplomasi. Hijrah itu kalau kita artikan adalah diplomasi. Dimulai itu kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan untuk masyarakat, ya, baik itu ya kepemimpinan secara spiritual, keagamaan dan juga sosial, dakwah kemasyarakatan sudah kelihatan, ya. Buktinya beliau mengutus diplomasi, ya, dari keluarganya itu dengan cara hijrah. Kemudian berikutnya ketika musim haji dari Madinah juga datang. Tujuannya adalah untuk mengambil, untuk meminta Rasulullah datang ke Madinah, dan orang Madinah berjanji nanti kita akan jadikan Rasulullah pemimpin kami, nuwallika imaman lana. Jadi kita akan angkat Anda atau Rasulullah akan dibaiat menjadi imam, menjadi pemimpin kami. Dan sinilah
muncul ide politik bahwa ketika itulah nanti mulai ada kontrak sosial. Ya, setelah itu Rasulullah SAW pada tahun 623 hijrah ke Madinah. Ya. Saya mau menegaskan bahwa selama di Mekah, Rasulullah itu kan tadinya pedagang ya. Iya. Nah, kehidupannya adalah juga sebagai pedagang, menerima delegasi. Jadi itu tidak dilarang oleh Quraisy. Khadijah juga adalah pedagang ya. Dulu Rasulullah sempat menjalankan harta dari Khadijah untuk dibelanjakan barang, didagangkan juga barang-barang ke Syam. Berkali-kali sebenarnya, dan membawa keuntungan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua sosok ini kaya. Jadi pemimpin itu memang harus kaya supaya dia juga jangan ngambil dari rakyatnya ya. Jadi Rasulullah itu dia sudah kaya, dari usia 12 tahun sudah berdagang, ikut pamannya ke Syam. Kemudian nanti istrinya juga begitu kaya, lebih kaya dari beliau, dan ketika berpadu dua harta kekayaan inilah modal dari negara Islam nanti yang ada di Madinah. Walaupun selama 13 tahun habis ya, harta Nabi Muhammad habis, harta Khadijah juga, bahkan harta Utsman bin Affan juga habis. Dia berusaha membebaskan para budak yang dimiliki oleh suku Quraisy, dibebaskan. Masa Abu Bakar juga demikian, kita kenal dalam sejarah. Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Juga ada Ali Yasir, keluarga Yasir yang ada di Mekah itu dibebaskan semuanya, walaupun mereka terus dianiaya oleh kaum Quraisy. Jadi kita kalau mau memahami sistem politik pemerintahan Rasulullah harus memahami di Mekah. Mekah itu bukan hanya dakwah, bukan hanya ketauhidan, tetapi profesi Rasulullah sebagai pedagang ini menandakan bahwa Allah sudah mempersiapkan beliau ini berpikiran secara ekonomi untuk memperhitungkan segala hal, untuk juga mendatangkan keuntungan bagaimana, tentu tidak akan habis akal. Ya, jadi bukan lagi kita berpikir Nabi ini tidak berdaya, dianiaya dan lalu tidak memikirkan solusi. Tapi ternyata tentu kita lihat juga dalam sejarah solusinya jenius-jenius sekali. Dan Rasulullah tetap disegani, walaupun mau dianiaya oleh sebagian orang, tapi disegani, ada yang bela dari keluarganya dan dari masyarakatnya. Lalu tibalah satu kesepakatan ya, bahwa kaum Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Disinilah ketentuan atau titik tolak lah, bahwa Rasulullah harus memutuskan hijrah. Sebelumnya pengikutnya dan keluarganya sudah hijrah dulu bertahap ke Madinah. Tinggallah Rasulullah dan Abu Bakar dan anaknya waktu itu Asma, yang belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Belum ada. Nanti ketika diizinkan barulah saat itu, saat genting juga waktu itu kaum Quraisy mau membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya pada hari tahun 623 ya, itu hijrahlah ke Madinah. Jadi tadi saya mau menegaskan bahwa di Madinah itu Rasulullah SAW sudah ditempa sebagai kepala tokoh rohani yang menerima wahyu dari Allah dan menguatkan akidah dari pengikutnya, sehingga mereka sudah bisa membedakan ya Al-Quran, ayat Al-Quran Makkiyah yang turun di Mekah yang berisi akidah itu sudah kuat di sana. Barulah Allah mengizinkan Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, yang di sana nanti sudah lebih luas ya pergaulannya,
karena Rasulullah diangkat sebagai pemimpin, disambut sebagai pemimpin masuk ke Madinah, lalu bisa dipercaya oleh masyarakat, diberi lahan tanah untuk membangun rumah dan kantornya itu adalah masjid ya, atau istananya ya istana. Pusat pemerintahannya pusat masjid pemerintahannya lah ya. Di masjid ya. Sederhana tetapi ini ya jelas ada dalam sejarah. Jadi kalau kita mencari apakah Rasulullah itu pemimpin ya, kepala negara atau bukan, ini kita terbelah dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah bukan kepala negara. Nanti dicarilah, dibilang tidak ada perintah satupun di dalam Al-Quran agar Rasulullah mendirikan negara. Boleh hijrah, kata ada ya, berhijrah, tapi boleh berperang, tetapi tidak ada mendirikan negara. Kalau udah boleh berhijrah, boleh perang, boleh membuat hukum, aturan, masyarakat, ada hukum keluarga, ada hukum dagang, ada hukum perang, ada hukum dalam bercocok tanam, bertani, aturan-aturan, tata kota juga kan, tata kota, tata kelola masyarakat, pemerintahan dengan segala peranatanya. Ada peranata hukum, peranata sosial, peranata masuk ada Baitul Mal ya, yang ngelola kas. Bukan, kalau Baitul Mal belum di masa Rasulullah. Di masa itu, nanti bahkan di masa Umar. Ya, ini kita masih bicara yang awal sekali. Ide awal sekali. Sehingga kita itu bagi yang merasa bahwa Rasulullah bukan kepala negara, karena tugasnya adalah menerima wahyu. Memang selama 10 tahun di Madinah Rasulullah menerima wahyu terus secara bertahap juga. Sampai akhirnya wahyu terakhir setelah haji wada ya, yang ada ayat auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini adalah ayat yang terakhir dan diungkap di haji wada, dan tentu peristiwa yang sangat menyedihkan karena setelah 10 tahun Rasulullah memimpin di Madinah ternyata maju. Ternyata Islam juga menyebar ke seluruh jazirah Arab di masa Rasulullah. Dengan profesinya sebagai pedagang, pemimpin negara, pemimpin spiritual, penerima wahyu, nabi terakhir, reputasi ini tentu sudah kesebar di seluruh dunia di saat itu. Caranya bagaimana? Tentu nggak ada internet, ya, tidak ada telepon, tidak ada televisi. Tetapi cara-cara yang zaman dahulu, tradisional yang zaman dahulu ada. Caranya adalah dengan menyebar berita. Berita itu tetap disebar dari mana turun temurun itu ada di tradisi peradaban manapun, baik itu India, di Cina, di Mesir, di Eropa, ataupun juga di Jazirah Arab, tradisi bercerita itu ada. Melalui ekspedisi dagang juga itu juga, ekspedisi dagang juga. Baik itu yang di pantai, di pesisir maupun di tengah-tengah Sahara. Kafilah-kafilah itu sudah ada ribuan tahun di sana. Ayat Al-Quran di surat Quraisy, maksud saya li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ayat peradaban. Kalau saya mungkin sering juga mengungkap ayat ini ya. Saya senang dengan surat ini karena menandakan ayat peradaban bahwa li'ila fi Quraisy ila fihim, sesungguhnya orang-orang yang bersekutu, bersatu dengan kaum Quraisy dan yang berteman, berbaik budi dengan suku Quraisy, ila fihim, itu mereka adalah suku yang baik ya, yang unggul, dan melakukan perdagangan rihlatash shita'i was-saif, dan melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas. Kalau orang Quraisy di Mekah
Berarti mereka melakukan perdagangan musim dinginnya ke selatan, ke Yaman, karena Yaman lebih hangat. Kemudian kalau musim panas mereka ke utara. Ke Syam. Karena di sana lebih sejuk. Maka itu tidak putus rihlata syita'i was-saif. Saya juga punya penafsiran atau saya ambil dari para ulama juga. Di sini bukan hanya utara selatan, tapi menandakan penyebaran ke seluruh dunia. Karena pedagang tentu ada dari mana-mana. Kita dari sejarah Indonesia, sejarah Nusantara ya, tentu nenek moyang, kakek moyang kita adalah pedagang ya kan, lewat laut. Iya, karena kita kepulauan, maka semua perdagangan dilakukan lewat laut, baik itu laut atau sungai yang besar-besar yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah terkenal. Nah, pertanyaannya, pedagang dan pelaut Indonesia sudah kenal Rasulullah belum? Saat itu. Iya. Nah, ini bukan ujian, saya jawab aja. Bukan ujian. Saya yakin kalau itu sudah kenal. Pasti ya. Karena masa Rasulullah itu kabar 23 tahun. Nah, ketemu juga. Iya. Nah, jadi 23 tahun Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Profesinya pedagang. Orang Indonesia juga berdagang. Apapun, kayu, rempah-rempah, mau hasil bumi yang lain, mau hewan-hewan yang ada khas di Indonesia, di Nusantara ini, di kepulauan, misalnya burung beo, orangutan yang nggak ada di mana-mana kan, orangutan aja itu khas Kalimantan kan. Jadi untuk kesebar di seluruh dunia itu orang Indonesia yang bawa. Belum mutiaranya, hasil laut, belum lain-lainnya yang orang lain belum bisa menyelam di laut, orang Nusantara sudah duluan. Oh iya, kalau tidak salah ya ada salah satu info juga bahwa salah satu sahabat Nabi di masa kenabian itu yang sudah menyampaikan kabar kenabian ke daerah Asia, gitu ya. Termasuk katanya sih Indonesia katanya gitu. Itu saya mungkin karena saya udah berulang kali ngomong begini. Iya, cuma nama sahabatnya lupa. Tapi kan sudah ada makam satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, kan? Ya, jadi itu tandanya bahwa para sahabat sudah ke sana. Cuma yang ke Indonesia nih belum ke data. Artinya informasi atau sumber sejarahnya atau bukti sejarahnya kita belum terima. Jadi 23 tahun masa dakwah Nabi itu sangat mungkin sudah mendunia gitu ya. Itu adalah misi Allah ya begitu, menurunkan Nabi terakhir, berarti semua orang di seluruh dunia yang ada saat itu sudah mendengar ada Nabi terakhir. Kalau kita hanya mengikuti buku-buku yang ada di Arab ya, itu yang mengatakan bahwa Islam menyebar hanya di Jazirah Arab di masa di masa Rasulullah, salah. Orang Rasulullah sudah berdiplomasi dari masih di Mekah saja sudah berdiplomasi. Dia pergi ke Taif cuma nggak berhasil. Dia utus ke mana? Ke Habasyah. Bahkan ke Mesir, negara Al-Muqawqas, Raja Mesir, kan sudah bersahabat walaupun agamanya Koptik Nasrani, tetapi sudah bersahabat, bahkan mengutus satu budak perempuan yang nanti diperistri oleh Rasulullah, dibebaskan, tidak lagi budak karena dalam Islam tidak ada perbudakan, dan itu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, kalau dalam kita lihat buku Ummahatil Mukminin, ya, istri para Rasul, Maria ini bikin iri istri-istri yang lain karena rambutnya keriting, orangnya juga agak hitam kan. Orang Arab jarang yang begitu. Iya, itu kan dari Afrika ya, ciri khas. Maka dan subhanallah juga anak laki-laki satu-satunya ada yang dari Maria. Bukan satu-satunya, dari Khadijah ada Al-Qasim, lalu satu lagi Abdullah dari Maria. Nah, jadi intinya bahwa Rasulullah berdiplomasi sejak masa di Madinah, di Mekah, kemudian di Madinah lebih-lebih lagi dengan mengadakan surat menyurat. Kalau di Madinah beliau benar-benar menunjukkan sebagai kepala negara yang bahkan adikuasa. Saya bisa mengatakan demikian, menyurati raja di Babilonia, Irak, menyurati ratu di Persia, menyurati ke Roma bahkan. Ya, tahu nggak ada Rasulullah sudah tahu kabar tentang Roma tidak? Heraklius itu ya.
ya rajanya ya waktu itu. Tapi di Al-Quran ada kan tentang Roma, bahkan katanya Romawi. juga Rum. Rum. Ya, ayat Al-Quran Ghulibat ar-Rum. Ghulibatil Rasulullah Rum. udah tahu berita tentang bangsa Romawi yang nantinya akan dikalahkan oleh bangsa Persia. Iya, Persia jadi dikalahkan itu. oleh Islam. Nah, begitu ya, peradaban saling menyatu. Maka ini juga memberi pesan yang sangat kuat kalau kita belajar peradaban Islam dan ditambah dengan diplomasi Rasulullah ke seluruh dunia saat itu, ya, memberikan kesan itu adalah tata cara Rasulullah memperlakukan masyarakat dan peradaban di masa lalu seperti itu. Apalagi kita di zaman sekarang dengan telekomunikasi yang sangat mudah, masa kita tidak mau mengenal orang yang di Afrika atau di Eropa atau yang di Amerika atau dimanapun. Nah, ini berarti memberi pesan kita harus saling kenal. Ya, lita'arafu itu memang ajaran pokok Islam. Karena dengan kita saling kenal, kita bisa saling sayang. Ya, Anda tidak akan sayang dengan suku bangsa manapun, apakah itu India atau Cina atau Arab atau Afrika atau bahkan Amerika, Eropa ya, suku putih itu Arya, suku Arya. Kalau tidak kenal, bagaimana kita mau berkomunikasi dan saling mengasihi kalau tidak kenal? Maka ini saya ingin masuk tadi kepada apa sih maqasid asy-syariah? Pernah dengar ya? Maqasid asy-syariah adalah tujuan ajaran Islam diturunkan. Sebenarnya mau apa gitu? Selain kita percaya atau menjalankan rukun iman, rukun Islam, lalu apa? So what, kata anak muda ya. Nah, ternyata semua ajaran agama Islam kita diperintahkan untuk menjaga, kalau ini masih yang informasi yang masih awal ya, itu dirumuskan oleh imam namanya atau ulama namanya Asy-Syatibi ya, dari Syatibah itu di Andalusia di Spanyol. Ulama Asy-Syatibi ini membuat buku, dalam bukunya namanya judulnya Al-Muwafaqat. Di dalamnya mengabarkan atau merumuskan bahwa maqasid asy-syariah itu 5, menjaga 5 hal yang paling utama. Al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyat al-khams. Hal yang prinsip sekali ada 5. Ajaran Islam itu datang untuk menjaga nyawa, jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga keturunan. Ini sudah dinyatakan di abad 13 oleh Asy-Syatibi. Ya. Namun sekarang, apakah kita masih berpegang pada yang 5 ini? Dulu tadi abad 13, sekarang sudah abad 21. Apakah tidak berkembang? Nah, jadi tokoh-tokoh atau ulama cendekiawan muslim sekarang mengembangkan. Kita ternyata perlu lagi ini tentang kasih sayang tadi. Kasih sayang itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat sayang dengan orang yang berbaik hati, yang dermawan. Berarti cinta itu, saling mengasihi itu adalah tujuan. Allah mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita tujuannya adanya syariat adalah saling mengasihi, cinta satu sama lain, jangan saling bunuh. Jadi akhirnya memang masuk tadi ya, tidak boleh membunuh, menjaga nyawa, menghilangkan nyawa. Tetapi kita harus tahu menghilangkan nyawa itu karena apa? Karena tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Maka kasih sayang para ulama menyatakannya sebagai maqsid, sebagai tujuan. Lalu kalau dari kajian saya bidang politik sekarang ini sudah ditambah lagi. Saya percaya bahwa maqsid min maqasid syariah, dan ini juga dinyatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah, adalah tokoh muslim paling terkenal sekarang ini di Emirat ya, di Abu Dhabi, dan saya bergabung dengan organisasinya, namanya Peace Forum ya, forum perdamaian di negeri-negeri muslim.
Forum for Promoting Peace in Muslim Societies. Ya, atau Muntada Ta'ziz As-Silm fil Mujtama'at Al-Muslimah. Ini saya menjadi anggota Board of Trustees istilahnya, jadi anggota seperti Dewan Penasehatnya. Alhamdulillah, satu-satunya dari Indonesia dan perempuan. Iya ya. Alhamdulillah. Award yang tadi itu dari sana, dari Abu Dhabi ya. Sebagai perempuan yang mengupayakan perdamaian dunia, karena saya juga diajak ke Jepang, ke Washington di Amerika, ke London, juga di Abu Dhabi, Maroko, Mauritania terakhir, untuk juga menyuarakan dari muslimah itu ada di Indonesia muslimah yang bisa menyuarakan perdamaian untuk seluruh dunia. Insya Allah, amin ya Rabb. Mudah-mudahan dilanjutkan ya, berlanjut semua upaya ini. Amin. Maqasid syariah sekarang menurut Syekh Abdullah bin Bayyah adalah perdamaian. Assalam. Karena semua ajaran Islam itu, Islam sendiri artinya salam. Silm ya, berdamai, berserah diri kepada Allah, dan kata dasarnya saja sudah salam. Ya, jadi salam itu adalah tujuan dari adanya syariat. Dalam doa yang setelah salat, zikir setelah salat, Allahumma antas salam, ya kan? Wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata Darussalam. Jannah juga dinamakan Darussalam. Surga itu juga Darussalam. Jadi sangat wajar dengan berbagai perspektif salam itu ya, atau as-silm, perdamaian dan damai, masuk menjadi alasan diadakannya syariat Islam. Yang lain adalah al-amn. Al-amn itu keamanan. Keamanan, baik itu keamanan keluarga, keamanan bagi negara, keamanan bagi masyarakat, itu juga tujuan. Mengapa ada pengaturan-pengaturan? Ya, tadi surat yang saya baca itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi penyediaan pangan bagi seluruh dunia itu kewajiban. Karena manusia ini bermartabat ya, sangat terhormat manusia, dimanapun tidak dilihat dari agama atau ras atau warna kulit, dimanapun dia berada dia terhormat. Tidak boleh kita lihat dia menderita, apalagi sudah mau meninggal karena tidak ada makanan, itu tidak boleh. Maka kalau ada kasus kelaparan dimanapun, siapapun harus membantu. Nah, maka saling mengasihi itu kan, maka tadi cinta dan mengasihi itu maksud min maqasid syariah. Yang berikutnya wa amanahum min khauf. Masyarakat dunia dimanapun agama dan warnanya apapun tidak boleh punya rasa takut. Itu kewajiban kita. Syariat diturunkan kan kita yakin bukan hanya untuk umat Islam. Syariat yang adil ini mampu juga memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan bagi seluruh ya umat di dunia ini, semua manusia. Oleh karena itu amanahum min khauf, artinya kita harus menjaga manusia semua agar aman, agar terhindar dari rasa takut. Jadi menurut Syekh Abdullah bin Bayyah, al-aman wal amn juga satu min maqsad syariah. Bertambah lagi sekarang dengan berkembangnya tadi peperangan, Islam punya ada satu kelompok menamakan kami negara Islam, padahal didirikan dengan darah ya, dengan membunuh dan dengan merampas dengan lainnya, kok namanya jadi negara Islam ya. Contoh Daesh seperti ISIS itu ya. Iya, Daesh itu kan mengaku negara Islam tetapi merekrut orangnya dengan paksa, dengan menyebarkan ketakutan, ancaman dan lain. Itu tentu bukan cara-cara yang Islami. Maka ya Daesh itu bukan negara ya. Kalau kami para cendekiawan tidak menganggap itu negara, hanya mereka menyebut seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ditumpas. Cuma
menyebar ini Pahamnya. sempalannya Itu. masih menyebar di Eropa, di Afrika khususnya, juga ke Asia. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Maka keamanan ya, security atau security ya, keamanan itu juga menjadi tujuan dari diadakannya syariat. Jadi kita masuk ke Maqasid Syariah yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Betul, berkembang terus. Jadi kita itu tujuannya. Kalau nggak salah itu juga sudah ada dalam pemikiran Ibnu Khaldun ya, bahwa menjalankan pemerintahan itu dibutuhkan tenaga militer memang. Iya. Dan Rasul pun dulu mempersiapkan itu sebenarnya. Iya, punya pasukan. Rasulullah kan panglima. Cuman tujuannya tadi untuk menjaga keamanan itu ya. Iya, tapi itu tidak dirumuskan oleh ulama sebagai maqsid min maqasid syariah, bukan sebagai tujuan dari syariat. Iya. Katanya itu cuma bela diri, membela wilayah. Jadi masih parsial pemahamannya. Sekarang dengan komunikasi dunia yang sudah mudah, kita bisa melihat kondisi di Rohingya, ya, bisa melihat kondisi di Afghanistan, apalagi di Palestina, di Afrika. Lah, ini kok peperangan merajalela? Jangan-jangan memang terus di negara kawasan Islam semua lagi ya. Iya. Nah, sepertinya kita yang mau perang, padahal tidak. Justru agama kita agama damai, orang lain tidak memahami. Maka kewajiban kita harus memahamkan. Ajaran kita adalah mencakup semua alam, semua dunia ini dimanapun, dan sanggup memberikan keamanan, kedamaian, kebahagiaan untuk semua. Itu kewajiban kita. Baik Bu Amani, kita sepertinya harus jeda dulu ya. Ibu nggak kerasa kan sudah 1 jam ini? Oh, tidak terasa ya. Iya, kita jeda dulu. Iwan Ahmad tetap bersama kami akan kembali di sesi kedua. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara bincang inspiratif bersama Profesor Amani Lubis. Kita berbicara mengenai meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sistem pemerintahan Islam. Bagaimana Rasulullah itu menjalankan sistem pemerintahan Islam. Baik Bu Amani, kita di sesi kedua ini sebagai penutup ya Bu Amani dari seluruh bahasan kita. Bagaimana sebenarnya saat ini para pemimpin-pemimpin Islam, termasuk sih sebenarnya ulama dan juga umatnya ya, menjadi bagian dalam tubuh umat Islam ini, supaya bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang bisa menjamin si umatnya itu untuk bisa menjalankan setidaknya rukun iman, menjaga rukun Islam, dan juga menjaga tadi keharmonisan antar umat beragama supaya damai itu Bu. Ya, baik. Betul sekali bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara, ya, memang harus kita jaga perdamaian dan juga keamanan, ya, kedamaian kita, menjaga keadilan dan lainnya. Tapi ada juga prinsip lain yang mendasari semua itu, rasa toleransi, toleransi kita. Saling mengenal dan saling menerima yang lain. Al-qubul atau acceptance. Acceptance itu penting. Jadi nggak bisa kita punya toleransi tetapi tidak suka sama yang lain. Gimana kita toleransi? Kita menerima. Indonesia misalnya harus menerima kita ada 17.508 pulau. 700 etnik, 1.100 bahasa. Jadi sudah keragaman yang sangat indah menurut saya. Nah, kita disatukan dengan rasa toleransi, ya, dan bahwa kita menerima. Tetangga kita bisa orang Aceh, bisa orang Tapanuli, bisa orang Jawa, dan itu semua umum di Indonesia. Orang Sumatera kawin sama orang Maluku, kawin sama orang Kalimantan, Jawa ke Sulawesi, ke Ambon, ke Papua, biasa kan? Nah, itu indahnya Indonesia. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa berdamai dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Masa Rasulullah SAW juga sudah mencontohkan seperti ini. Ya, Rasulullah
sebagai kepala negara. Jadi saya tadi mengatakan ada dua, tidak yang ada yang menganggap bukan kepala negara karena kewajibannya hanya menerima wahyu dan menyampaikannya. Ma'alar rasul illal balagh, hanya menyampaikan. Ya, tapi kelompok kedua, oke, sudah disampaikan ayatnya dan risalahnya, tetapi lalu kita melakukan apa? Kemudian Rasulullah juga mencontohkan detik-detik dari kehidupan Rasulullah itu, apakah hanya duduk saja menerima wahyu atau juga bekerja, juga berperang, juga mengatur masyarakat, mengadili masyarakat, memecahkan permasalahan yang ada masyarakat. Ya, saya kira pendapat yang sudah umum, yang rasional dan yang benar ya adalah yang menganggap bahwa Rasulullah kepala negara. Fungsinya sudah jelas. Beliau sebagai nabi menerima wahyu langsung dari Allah. Kemudian kepala negara, beliau punya kontrak sosial bersama masyarakat Madinah, dan dalam piagam Madinahnya itu sebagai konstitusi dinyatakan bahwa kita bisa hidup bersama, semua saling bantu membantu, disatukan diatur kehidupan antara orang Islam, orang Yahudi, suku-sukunya yang banyak, orang Nasrani, semua diatur supaya bisa hidup damai. Ini merupakan kontrak sosial. Jadi di konsep modern pun harus ada kontrak sosial dalam bentuk konstitusi kalau kita sekarang. Piagam Madinah juga sudah dianggap sebagai konstitusi karena mengatur perdagangan, mobilitas masyarakat diatur semua. Ya. Kemudian beliau panglima perang. Ya, panglima besar angkatan bersenjata bahasa kita sekarang. Ya. Tapi beliau juga mendelegasikan banyak sekali peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, namanya Sariyah. Kalau ghazawat atau hurub ya, ghazawat dipimpin oleh Rasul. Sariyah dipimpin oleh para sahabat lainnya. Nah, jadi beliau panglima, kepala negara, bisa menentukan perang dan damai. Ya, konsep sekarang kan presiden atau raja bisa menentukan perang dan damai. Ini dulu Rasulullah juga demikian. Rasulullah sebagai qadi, sebagai hakim agung, dia memutuskan berbagai sengketa dan lain-lainnya berdasarkan wahyu ilham yang diberikan kepada Allah. Tapi apakah ada hakim-hakim lain, para sahabatnya di sekitarnya atau di tempat lain? Rasulullah mendelegasikan nggak ada hakim di tempat lain, di wilayah lain? Ada. Yang paling jelas yang pergi ke Yaman itu Muaz bin Jabal. Dia ke sana, dia sebagai kepala wilayah di sana ya, gubernur gitu. Kemudian dia bisa mengangkat hakim di sana, atau dia bisa menjadi hakim, mengatur segalanya, perdagangan, masyarakat, sosial. Jadi tidak benar kalau Rasulullah memerintah secara otoriter, legislatif, yudikatif dan eksekutif ada di tangannya. Dia manusia biasa, ma ana illa bashar mislukum, Rasulullah bilang gitu di Quran ya, di Al-Quran. Jadi sebagai manusia tentu tidak bisa, dan kenyataannya tidak bisa. Jadi beliau adalah kepala negara yang memiliki dewan atau memiliki menteri-menteri ya, yang mengurusi segala bidang itu. Bitonah juga bisa disebut bitonahnya. Iya, bitonah orang-orang yang paling dekat, tetapi kalau yang sudah utus perang dan didelegasi bukan lagi bitanah. Ya, tapi itu adalah ya menteri-menteri kalau konsep kita sekarang. Menteri-menteri mengurusi segala hal. Ya, jadi Rasulullah tidak sendiri dan sudah menjalankan semua wewenang itu ada. Jadi pemerintahan di Madinah adalah negara Islam pertama dipimpin oleh Rasulullah. Selanjutnya setelah beliau wafat, tentu yang kita baca dari buku sejarah ya, bahwa Abu Bakar memerintah 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, lalu Ali 5 tahun, masa 40 tahun, masa pengganti yang 4 ini dinamakan Khulafaur Rasyidin, masanya 40 tahun. Disebutlah sistemnya namanya khilafah. Siapa yang menamakan ini khilafah? Buku-buku sejarah. Nanti di masa kita kira sudah 200 tahun setelah itu, ketika masyarakat intelektual sudah banyak, sudah meluas, orang Persia masuk Islam, orang India masuk Islam, Eropa masuk Islam,
dari Nusantara juga masuk Islam, maka dunia makin maju, bahasa Arab menyebar kemana-mana, baru orang bisa berpikir menentukan ini namanya apa ya, masa 40 tahun, oh namanya Khilafah Rashidah. Rashidah artinya yang bagus, yang lurus, ya, yang dituntun oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kemudian khilafah juga ada di masa Bani Umayyah. Mereka belum ada kenal nama lain, tapi udah ada kata amir, gitu sudah ada. Sultan atau malik, ya raja malik. Ada di zaman itu. Tetapi yang khusus masih orang Quraisy, garis keturunan Quraisy, keturunan Rasulullah SAW dan keluarganya, Bani Umayyah, Bani Abbas. Ya, kemudian setelah itu sudah menyebar di mana-mana. Itu sudah ratusan tahun mereka berkuasa. Islam sudah menyebar kemana-mana. Di Indonesia sudah berdiri kesultanan-kesultanan. Dari saya yakin di masa Rasulullah tadi ya sudah masuk Islam di Nusantara. Maka kalau bukti sejarah tertua di abad 9 sudah ada kesultanan Islam di Nusantara. Lalu artefak penemuan atau peninggalan sejarah bertulis Islam nanti juga ada bermunculan setelah itu. Juga saya mau menyampaikan bahwa pedagang-pedagang Arab itu sudah menetap di Sumatera di zaman Sriwijaya. Jadi Raja Shailendra itu sudah memberikan izin memberi satu wilayah orang Arab di sana tinggal. Itu 200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Bahkan ya. Iya. Makanya kalau dibilang orang Arab ini asli atau tidak asli, ya dari mana patokannya? Dari sejak tahun 200 Masehi sudah ada. Sudah ada, ya, dan diberi izin oleh Shailendra untuk tinggal. Shailendra sendiri juga orang Cina kan, ya kerajaannya, dan sehingga di situ membaurlah semua masyarakat. Ya, jadi intinya bahwa pemerintahan Rasulullah adalah pemerintahan yang ideal. Karena masih dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam politik kalau kita ambil Rasulullah sebagai kepala negara, prinsip-prinsip apa yang beliau terapkan? Dia tidak berpesan nanti harus menjalankan bentuk begini karena belum diperlukan. Nanti yang pengaturan seperti itu lebih baik ada di zaman Umar. Dia mengatur legislatif lebih baik, mengatur yudikatif juga ya, pengutusan hakim ke wilayah-wilayahnya itu dengan tertulis, penggajian tertulis, administrasi mulai rapi, itu di zaman Umar. Tapi di zaman Rasulullah kita ambil hikmahnya bahwa di situ ada prinsip-prinsip. 5 prinsip politik Islam. Tadi ya. Politik Islam yang dijalankan Rasulullah itu 5. 1 adalah syura. Ya, yang kedua al-adalah. Keadilan. Terus al-ukhuwah. Lalu al-musawah dan al-mas'uliyah. Ya, ulang lagi tadi 5 itu. Pertama syura. Ya, konsultasi. Ya, kita saling mengambil pendapat sesama untuk mengambil kebijakan adil dengan secara bersama. Jadi syura, lalu keadilan, justice itu Allah Rasulullah dimanapun kapanpun keadilan dia pasti kedepankan. Tidak mungkin akan memenangkan yang zalim atau apapun. Keadilan ini harus. Lalu persaudaraan dibuktikan ya di Madinah bagaimana Muhajirin Ansar disatukan, itu sudah prinsip itu. Ukhuwah dimanapun beliau selalu mengedepankan jiwa yang mulia, baik hati, atau bahasa Arabnya adalah al-hilm. Al-hilm itu halim, artinya orang yang lemah lembut. Ya. Berikutnya adalah persamaan, al-musawah. Iya, tidak ada perbudakan, tidak ada suku-suku yang paling bagus diunggulkan, ya tidak ada, semua sama dan itu disebarkan ke seluruh dunia. Maka ini prinsip politik. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini kalau kita bahasa kita good governance, ya tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada ini perdagangan harus adil, tidak boleh menguasai, tidak boleh eksploitasi, tidak boleh
Nah, seperti itu. Tanggung jawab. Ada, semua itu dilaksanakan masa Rasulullah. Masa Rasulullah tidak berpolitik setelah ada prinsip-prinsip ini. Itu ya prinsip utama. Nah, jadi kita pun sekarang tidak lagi mempermasalahkan kita republik. Di sana kok ada emirat, Kerajaan. di sebelah sana ada kesultanan, sebelah sana ada kerajaan, ya, sebelah sana ada federasi. Nah, sistem-sistem ini adalah ijtihad dari manusia, dan ijtihad boleh-boleh saja. Jadi tidak ada bentuk tertentu yang yang diperintahkan oleh Al-Quran atau Sunnah Rasul. Yang penting kita berpegang pada prinsip yang 5 tadi. Betul. Mau ditambahkan yang lain-lain boleh, silahkan. Seperti maqasid syariah dari 5 juga sudah bertambah yang lain-lain. Ya, jadi kita sekarang tinggal menerapkan yang prinsip 5 ini, maka kita sudah menjalankan politik Islam yang baik, insya Allah. Luar biasa Bu Anili. Ini menjadi ilmu yang berharga buat kita semua, Ikhwan Akhwat. Terima kasih banyak Bu Anili. Sayang sekali kita karena keterbatasan waktu jadi harus kita akhiri. Semoga kita bisa rekaman lagi, lalu bisa bersua lagi dengan seluruh pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu sehat Ibu. Amin, amin ya Rabb. Terima kasih. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang inspiratif kali ini bersama Profesor Amani Lubis. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari tempat kediaman beliau, saya Angga Aminuddin yang bertugas ditemani oleh Muhammad Neza, ada juga Acid dan Rizal Al-Haq undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.